Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suci Fitriah dengan nomor induk mahasiswa 8606663375. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Topik ini penting karena perkembangan teknologi saat ini memberikan banyak perubahan dalam dunia pendidikan, sehingga kita perlu memahami bagaimana nilai-nilai pendidikan yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara tetap dapat diterapkan pada masa sekarang. Pilar pendidikan dapat diartikan sebagai dasar atau tiang penyangga yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi untuk memberikan arah dan tujuan yang jelas agar proses pendidikan berjalan dengan baik. Dengan adanya pilar pendidikan, kegiatan belajar tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Karena itu, pilar pendidikan menjadi unsur penting dalam menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak, dan bertanggung jawab. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidik Nasional Indonesia mengemukakan 3 prinsip utama pendidikan. Pertama, ing ngarso sung tolodo, yang berarti di depan memberi teladan. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, dan tindakan. Kedua, ing madya mangun karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Guru berperan sebagai motivator yang membangkitkan semangat belajar peserta didik. Dan yang ketiga, tut uri handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan dan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri. Ketiga prinsip ini menunjukkan bahwa guru memiliki peran penting dalam mendampingi proses perkembangan peserta didik. Menurut saya, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan di era digital saat ini. Pada prinsip ing ngarso sung tolodo, guru harus menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Pada prinsip ing madya mangun karso, guru perlu membangun semangat belajar peserta didik, meskipun pembelajaran dilakukan secara daring dan menggunakan teknologi digital. Sedangkan pada prinsip tut uri handayani, guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mencari informasi dan belajar secara mandiri, namun tetap memberikan arahan dan bimbingan. Dengan demikian, teknologi tidak menggantikan peran guru, tetapi justru memperkuat peran guru dalam proses pembelajaran. Meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, terhadap beberapa tantangan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Salah satunya adalah penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks. Selain itu, masih banyak peserta didik yang memiliki kemampuan literasi digital yang rendah, sehingga sulit membedakan informasi yang valid dan tidak valid. Tantangan lainnya adalah penggunaan gadget yang berlebihan yang dapat mengurangi interaksi sosial serta menurunkan konsentrasi belajar. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif guru dan orang tua dalam mengawasi serta membimbing penggunaan teknologi secara positif. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, guru perlu menjalankan perannya sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Guru harus menjadi teladan dalam etika digital, seperti menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, guru perlu membimbing peserta didik agar mampu berpikir kritis terhadap informasi yang diperoleh dari internet. Sebagai contoh,
Guru dapat mengajarkan secara memeriksa sumber informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memiliki karakter dan sikap yang baik dalam menggunakannya. Jika kita melihat kondisi pendidikan saat ini, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara sebenarnya dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang ada. Keteladanan guru dapat memperkuat pendidikan karakter. Motivasi yang diberikan guru dapat meningkatkan semangat belajar. Dan dukungan guru dapat membantu peserta didik menjadi lebih mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang pintar secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu menghadapi tantangan zaman. Sebagai kesimpulannya, pilar pendidikan merupakan pondasi penting dalam sistem pendidikan nasional. Prinsip ing ngarso sungtolodo, ing madya mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk diterapkan di era digital. Melalui prinsip-prinsip tersebut, guru dapat berperan sebagai teladan, motivator, sekaligus pembimbing dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatian Bapak, Ibu Tutor, serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.